Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen laboratorium. Topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar laboratorium. Laboratorium adalah tempat sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kegiatan, penelitian, riset, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktek dari berbagai macam disiplin ilmu. Yang kedua, fungsi dan urgensi laboratorium. Fungsi laboratorium dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori dan praktik. Laboratorium adalah tempat untuk menguji sebuah teori sehingga akan dapat menunjang pelajaran teori yang telah diterima secara langsung. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah kepada penggunanya. Yang ketiga, memberikan dan mengumpulkan keberanian penggunaan untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dan keahlian sesuai dengan berbagai macam riset ataupun eksperimen maupun rasa ingin tahu mengenai berbagai macam keilmuan sehingga akan mendorong eksperimentasi yang akan dilakukan. Yang kelima, untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba maupun eksperimentasi dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium. Yang keenam, laboratorium dapat menumpuk dan membina rasa percaya diri dalam keterampilan yang diperoleh atau terdapat penemuan yang di dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Yang ketujuh, laboratorium dapat menjadi sumber untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktek, baik itu masalah dalam pembelajaran, masalah akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Kedelapan, laboratorium dapat menjadi sarana belajar untuk memahami segala ilmu pengetahuan yang masa bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang bersifat konteks dan nyata. Urgensi laboratorium dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keaktifan seorang siswa tidak akan terwujud tanpa adanya media laboratorium. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap ilmiah. Yang ketiga, sikap mandiri siswa dalam memahami pelajaran hanya bisa dibangun dengan adanya laboratorium di sekolah, madrasah, misalnya dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam, IPA. Yang ketiga, jenis-jenis laboratorium. Laboratorium dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, laboratorium pendidikan. Yang kedua, laboratorium bahasa. Yang ketiga, laboratorium komputer. Dan yang keempat, laboratorium riset. Yang keempat, standar laboratorium. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah, memaparkan tentang sarana dan prasarana laboratorium untuk jenjang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, standar laboratorium tingkat SD. Yang kedua, standar laboratorium tingkat SMP. Yang ketiga, standar laboratorium tingkat SMA. Standar laboratorium tingkat SMA dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, laboratorium biologi. Yang kedua, laboratorium fisika.
Yang ketiga, laboratorium kimia. Yang keempat, laboratorium komputer. Dan yang kelima, laboratorium bahasa. Yang kelima, manajemen laboratorium. Laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat melatih kemampuan membuat kesimpulan logis dengan kegiatan praktik yang dilakukan di laboratorium. Maka diharapkan dapat menemukan kebenaran yang bersifat ilmiah sesuai dengan hasil penelitian, bukan berdasarkan kesimpulan teoritis atau tafsiran yang masih bersifat abstrak. Manajemen laboratorium itu terdapat perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sumber daya, dan pemeliharaan.